Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kak Surya. Kali ini kita akan meneruskan membahas soal-soal masih tentang suhu dan kalor ya. Kita bacakan dulu soalnya. Es bermassa M gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke bejana khusus yang berisi air bermassa 340 gram, suhu 20 derajat Celcius yang ditempatkan. Anggap bejana tidak menyerap atau melepaskan kalor. Jika kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram, C air 1 kalori per gram derajat Celcius, semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat. Maka massa es M adalah sebesar berapa? Oke, kita coba di sini jadi ada es yang dicampur dengan air ya. Nah, esnya di sini suhunya mulai 0. Ini pertama kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu diagramnya. Nah, kita gambar dulu diagram T terhadap G ya. Jadi di sini ini sumbu temperaturnya dalam derajat Celcius. Dalam derajat Celcius. Kemudian di sini G-nya. Misalkan dalam kalori ya. Oke, jadi persediaan esnya itu berasal dari sini nih, 0 derajat ya, 0 derajat Celcius. Sedangkan airnya itu pada suhu 20 derajat Celcius ya. Oke, berarti es ini karena suhunya lebih dingin maka dia akan menyerap kalor, sedangkan air karena suhunya panas maka dia akan melepaskan kalor. Kita ketahui bahwa kalor itu mengalir dari suhu yang lebih tinggi atau lebih panas ke suhu yang lebih rendah. Nah, berarti kalau kita gambar ini persediaan esnya menyerap kalor itu dia akan melebur dulu ya, melebur dulu sampai sini. Nah, kemudian baru dia akan naik suhunya. Nah, perjalanan terakhirnya dia itu sampai di sini yaitu pada suhu ya, jadi suhu akhirnya itu adalah 5 derajat. Nah, sedangkan airnya itu dimulai dari 20 derajat ya. Misalkan di sini airnya ini 20 derajat. Nah, air ini akan melepaskan kalor, berarti dia suhunya akan turun gitu ya. Jadi ini grafik perjalanan airnya. Ini adalah grafik dari es yang menyerap kalor. Nah, di sini ini misalkan kita sebut Q1, katakanlah seperti itu. Ini kita sebut katakanlah misalkan Q2. Ini kita sebut misalkan Q3. Maka di sini akan berlaku asas Planck ya. Jadi kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Nah, yang melepaskan kalor ini kan air. Berarti di sini adalah massa air dikaliin C air. Ini C kecil ya. Dikaliin sama delta T. Delta T1 misalkan ya. Di sini adalah massa S, ini melebur ya Q1 ya. Jadi ini sebagai
ini kan sebagai Q3 ya. Nah, ini sebagai Q1 ya. Massa S dikaliin kalor lebur S ya, kalor lebur S. Nah, ditambah sama, nah ini sebagai Q1 ditambah sama massa S dikaliin, ini kan naik suhunya ya, berarti di sini sudah jadi air ya. Nah, di sini seluruhnya sudah jadi air nih. Berarti di sini wujudnya berupa air. Berarti kita pakai C air dikaliin delta T2 misalkan. Nah, ini adalah sebagai Q2. Ya, jadi Q3 sama dengan Q1 ditambah Q2. Nah, sekarang kita masukkan nih massa airnya 340. Nah, kalor jenis air 1. Delta T1 dari 20 min 5. Berarti 15 ya. Nah, ini kan dari 20 min 5. Nah, sedangkan di sini adalah M, massa S-nya M, kemudian kalor leburnya adalah 80 ya. Dikaliin 80 ditambah M dikaliin ini 1, delta T2 nya adalah 5 min 0 ya. Oke. Nah, jadi nanti menjadi 340 dikaliin sama 15 kan sama dengan 80 M ditambah 5 M gitu ya. Oke. Berarti 85 M sama dengan ya 340 dikaliin 15. Berapakah M-nya? Nah, berarti M-nya bisa kita cari. M sama dengan 340 dikaliin 15 dibagi 85 ya. Kalau kita bagi 5 dapat 17, dibagi 5 dapat 3. Ini dibagi 17 dapat 20. Oh, ternyata ketemunya 60. Satuannya dalam gram. Oke, seperti itu. Soal ini sudah kita selesaikan. Jadi ini tentang asas Black ya. Berikutnya kita akan membahas soal-soal berikutnya di video selanjutnya.